Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Saproni. NIM dengan NIM 33020210035. Dengan pembuatan video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah hukum penanaman modal yang diampu oleh Pak Sifaul. Dalam video ini saya akan menganalisis dalam penanaman modal asing dalam investasi di ibu kota Nusantara. Jadi, dalam perlindungan hukum atas pengguna tanah bagi investor asing yang berinvestasi di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal atau Undang-Undang Penanaman Modal. Jadi karakteristik investor asing untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sangat bergantung pada perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Semakin terjamin hak dari investor asing, maka semakin baik iklim investasi di Indonesia. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai investor asing antara lain, yang pertama, negara asing merupakan negara di luar Indonesia yang menanamkan modal di Indonesia. Yang kedua, perseorangan atau pribadi dari negara asing merupakan orang berwarganegaraan asing yang menanamkan modal di Indonesia. Yang ketiga, badan usaha asing yang berasal dari negara asing yang tidak berbadan hukum. Yang keempat, badan hukum asing merupakan badan hukum yang dibentuk dengan berdasarkan pada perundang-undangan negara asing tersebut. Yang kelima yaitu badan hukum Indonesia yang modalnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh asing, merupakan badan hukum yang didasarkan perundang-undangan Indonesia, tetapi modal yang dimiliki sebagian atau seluruhnya adalah milik pihak asing. Dalam Undang-Undang Penanaman Modal telah mengatur hak investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Hak-hak dari investor asing itu yang meliputi, yang pertama, mendapatkan perlakuan yang sama dari pemerintah di antara dan sesama penanaman modal yang terdapat dalam pasal 6. Yang kedua yaitu berhak atas kompensasi atau ganti rugi dalam hal suatu tindakan nasionalisasi. Hal tersebut dicantumkan dalam pasal 7 ayat 2. Yang ketiga yaitu berhak untuk mengalihkan aset yang tertulis dalam pasal 8 ayat 1. Yang keempat yaitu berhak untuk melakukan transfer atau dan repatriasi dalam valuta asing. Yang kelima, berhak menggunakan tenaga kerja ahli warga negara asing. Yang keenam, hak yang diatur dalam pasal 14 yaitu yang pertama kepastian hak hukum dan perlindungan. Yang B yaitu informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya. Yang C berhak atas pelayanan. Selain mengatur hak yang patut diterima oleh investor asing, Undang-Undang Penanaman Modal juga mengatur terkait pemberian fasilitas bagi investor asing. Fasilitas-fasilitas yang dimaksud itu ya terdiri dari yang pertama yaitu fasilitas perpajakan dan pungutan lain. Yang kedua yaitu fasilitas perizinan, di antaranya yaitu hak atas tanah, terus hak fasilitas pelayanan keimigrasian,
Jadi dalam fasilitas keimigrasian yang diterima oleh investor asing itu terdiri dari yang pertama pemberian izin tinggal terbatas di penanaman modal selama 2 tahun. Yang kedua pemberian alih status izin tinggal terbatas bagi penanaman modal menjadi izin tinggal tetap yang dapat dilakukan setelah tinggal di Indonesia selama 2 tahun. Yang ketiga yaitu pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 1 tahun yang diberikan untuk jangka waktu 12 bulan terhitung sejak izin tinggal diberikan. Yang keempat yaitu pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tinggal terbatas dan dengan masa berlaku 2 tahun yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak izin tinggal terbatas. 5 yaitu pemberian izin masuk kembali untuk beberapa kali perjalanan bagi pemegang izin tunggal tetap yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan terhitung sejak izin tinggal tetap diberikan. Jadi dalam investor asing di sebuah IKN itu memiliki beberapa fasilitas eh, yang setelah saya sebutkan tadi. Jadi untuk investor asing itu eh, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dalam investasi di IKN, negara itu dapat menyediakan atau memberikan fasilitas tempat tinggal atau menawarkan untuk investor asing masuk ke Indonesia. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.